Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, suyanto.id. Nah, apa yang akan kita pelajari, akan kita bagikan, dan pengetahuan apa yang akan kita share dan kita bagi bersama, yaitu tentang bagaimana kita mempersiapkan guru-guru bahasa Inggris untuk sekolah dasar yang sekarang ini menjadi kurikulum wajib bagi sekolah dasar mulai kelas 3. Nah, kita mengundang narasumber kita yang istimewa, Bapak Ali Saukah, Profesor Ali Saukah PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yang sebelumnya adalah mantan guru besar di Universitas Negeri Malang. Dan saudara, jangan lupa klik subscribe, bagikan video ini kepada para guru, pada kepala sekolah, pada teman-teman di LPTK agar timbul kebersamaan, timbul kesadaran bersama, memiliki common goal bagi kita semua dalam menyiapkan guru-guru bahasa Inggris untuk SD. Nah, kalau saja video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono, MPD. Saudara, kita sapa dulu di episode 3 ini narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Baik-baik ya, sehat? Alhamdulillah, kita olahraga dan sedang menjalani turnamen tenis antar alumni. Insya Allah sehat, Pak Ali. Nah, gimana Pak Ali? Episode 3, supaya kita bisa memberi semacam feedback loop terhadap policy mengenai kebijakan kurikulum wajib bahasa Inggris di sekolah dasar. Karena semua kebijakan yang tidak ada feedback loop itu akan menjadi tersesat. Gimana Pak Ali? Ya Pak Yanto, ini sambungan dari episode 2 yang lalu. Ya, Kita menjanjikan untuk nyambung, melihat bagaimana direspon oleh LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Itu label yang sangat populer sebagai satu institusi yang menghasilkan para guru ya. Jadi khususnya tentu S1 ya. Pak Yanto, ini saya harus berasumsi nih. Asumsinya itu ya ya, ya tidak perlu dibuktikan, ya tidak perlu menunggu, tapi jelas ini tampaknya ya memang harus ada asumsi bahwa kita tidak bisa lagi ngotot misalnya katakanlah ini harus direvisi Permendikbudristeknya gitu. Jadi asumsinya bahwa ini ketentuan ini harus berlaku. Gitu. Jadi artinya nanti siapapun Pak Yanto, siapapun menterinya itu ya jangan ganggu ini. Kalau diganggu kacau lagi itu. termasuk, termasuk kalau menterinya Pak Ali tentu saja. Kalau kalau saya jadi menteri, saya tidak ingin ganggu ini. Jadi karena pada dasarnya itu intinya itu pada bagaimana kita mempersiapkan pelaksananya. Jadi kalau dari segi teori pendapat tidak ada yang tidak setuju bahwa bahasa Inggris di dalam kaitannya dengan pembelajaran itu semakin dini semakin bagus. Ya, Dalam konteks misalnya kalau sama-sama bisa dijadikan alat komunikasi sejak awal bersamaan dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tiga bahasa itu memungkinkan sekali untuk dikuasai oleh seorang anak muda apa namanya ya, PAUD ya misalnya itu ya, dalam konteks PAUD ya itu bersama-sama tiga bahasa, bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu bisa bersama-sama ya. Jadi ya, multilingual gitu ya. Jadi seorang yang menguasai tiga bahasa sama baiknya hmm, tergantung kebutuhan konteks komunikasinya. Nah, ini Pak Yanto, hmm. kita lihat bagaimana jadi tidak ada pertanyaan, tidak ada masalah, tidak ada orang yang tidak setuju dari segi teori itu. Ya, Tapi dari segi kesiapan ya khususnya
yang akan kita bahas ini bagaimana kurikulum program studi pendidikan bahasa Inggris itu bisa disiapkan, bisa menyiapkan diri untuk bisa melaksanakan agar agar pembelajaran bahasa Inggris sejak awal ini diselamatkan, jangan sampai justru malah berakibat jelek gitu. Nah, gini Pak Yanto, Oke. faktanya kurikulum program studi pendidikan bahasa Inggris S1 itu lebih banyak fokus pada mata pelajaran yang diajarkan secara wajib, yaitu di SMP atau sederajat dan di SMA, SMK atau sederajat. Oke. Jadi penyiapan guru itu lebih fokus pada bagaimana mengajarkan bahasa Inggris di SMP yang notabene juga masih muda gitu usianya, dan SMA yang tentu sudah dewasa. Belum ada fokus penyiapan guru mata pelajaran bahasa Inggris di SD. Kalau Mhm. toh ada, maka itu baru dalam bentuk mata kuliah pilihan ya. Jadi Mata pelajaran Pak Ali? Oh, mata kuliah? Iya, mata kuliah ini kita bicara mengenai LPTK, bagaimana menyiapkan iya, iya. ya, kurikulum program studi pendidikan bahasa Inggris di S1 itu belum bisa diharapkan secara nasional itu betul-betul menghasilkan guru bahasa Inggris untuk SD. Yang Oke. ada itu dalam bentuk mata kuliah English for Young Learners sebagai mata kuliah pilihan. Iya, iya. Nah, tampaknya ini pun mungkin masih belum banyak ini. Dan Sehingga kemudian perlu ada pertimbangan bagaimana merombak kurikulum. Karena sekarang udah sama kedudukan dari segi status bahasa Inggris di SD mulai kelas 3, bahasa Inggris di SMP dan SMA atau SMK sama. Jadi itu harus disiapkan secara formal. Nah, saya punya usulan beberapa alternatif begitu Pak Yanto. iya, iya. Boleh saya teruskan ya? Iya, iya, silakan. Ayo, go ahead. Oke, ini yang belum pernah saya dengar sebelumnya, ini terlalu drastis barangkali. LPTK yang semula itu fokusnya menghasilkan LPTK program sarjana pendidikan bahasa Inggris menghasilkan guru bahasa Inggris SMP, SMA, SMK dengan menggunakan pendekatan yang sebetulnya sama, tidak khusus untuk SMP, tidak khusus untuk SMA. Kalau SMK memang ada mata kuliah tersendiri ya, English for Academic atau English for Special Purposes itu nama mata kuliahnya yang kemudian menyiapkan untuk SMK. Nah, ini bisa saja kemudian rombak total ya. Rombak total itu ya mungkin kalau di S2, S3 atau S1 juga ada, itu dalam bentuk kurikulum konsentrasi Pak Yato. Oke. Jadi menjadi 4 konsentrasi. Nah, ini terlalu drastis barangkali. Jadi ada 4 konsentrasi, yaitu menyiapkan guru bahasa Inggris SD, menyiapkan guru bahasa Inggris SMP, menyiapkan guru bahasa Inggris SMA, dan kemudian yang keempat menyiapkan guru bahasa Inggris di SMK. Hmm. Empat ini ada banyak irisannya, tapi juga banyak yang beda. Nah, irisannya itulah yang kemudian bisa menjadi mata kuliah bersama ya, menghasilkan mata kuliah yang mengajarkan mereka agar mereka terampil menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi. Kemudian juga ada content courses yang sifatnya itu keilmuan dalam pembelajaran bahasa Inggris, tapi kemudian dari segi pedagogi, cara mengajar itu akan beda. Dari segi materi bisa akan beda untuk SD, SMP, SMA, SMK. Itu usulan saya yang pertama itu. Jadi ini akan merombak total. Dan kemudian saya kira Pak Yanto, Ya. usulan saya yang kedua ini yang akan saya sebut ini, bisa saja kemudian memanfaatkan kurikulum merdeka, kampus Wow. merdeka, MBKM. Ya. Ingat Pak Yanto, MBKM itu mewajibkan program studi untuk menyediakan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa itu di luar perguruan tingginya. Jadi prodinya sama atau berbeda, tapi di luar perguruan tingginya. Ada 40 SKS itu kalau dilihat di ketentuannya Permendikbudristek yang terakhir. Nah, usulan saya yang ini adalah tidak tidak seperti yang usulan pertama tadi. Usulan pertama tadi langsung membuka konsentrasi. Ada 4 konsentrasi
mahasiswa bisa milih yang irisan yang sama tadi ya tentu itu menjadi mata kuliah wajib buat semua. Kemudian kalau dia mengambil salah satu konsentrasi, dia akan konsentrasi pada mata kuliah itu tadi. Nah, yang usulan kedua ini adalah itu tidak seperti itu, tapi kemudian mewajibkan mata kuliah. Jadi seperti yang sekarang ini terjadi, tidak usah di otak-atik gitu. Tapi kemudian yang semula hanya menyediakan mata kuliah English for Young Learners itu sebagai pilihan menjadi wajib. Nah, kenapa menjadi wajib? Itu nanti mengantisipasi kebutuhan setelah dia lulus itu kira-kira secara alami itu tertantang menjadi apa tertarik atau ada peluang untuk kemudian mengajar bahasa Inggris di SD yang karir gurunya itu perlu dijamin sama dengan karir guru mengajar bahasa Inggris di SMP, di SMA atau di SMK selama ini. Nah, kalau dilihat itu yang tadi saya katakan, kalau misalnya katakanlah dalam waktu dekat ini karena tinggal 3 tahun ya untuk betul-betul dilaksanakan di seluruh Indonesia, mata pelajaran wajib di SD mulai kelas 3 itu, kalau sekarang ini kemudian merombak kurikulumnya menjadi 4 konsentrasi mungkin terlalu berat ya. Artinya harus pelan-pelan itu. Tapi kemudian dalam waktu dekat ya sudah harus menghasilkan pengajar lulusan prodi pendidikan bahasa Inggris S1 yang siap untuk bisa mengajar di SD. Apalagi kalau iming-iming mengajar di SD itu sama dengan iming-iming dari segi kesejahteraan, dari segi masa depan, sama dengan kalau mengajar di SMP, SMA. Mewajibkan English for Young Learners, kalau tidak bisa disediakan sendiri di dalam program studinya, maka perlu diidentifikasi kira-kira program studi pendidikan bahasa Inggris di perguruan tinggi lain itu, yang mana yang paling memungkinkan untuk diambil dalam kaitannya dengan pelaksanaan kurikulum merdeka, MBKM, 40 SKS maksimum 2 semester itu di luar program tinggi, tetapi mungkin memanfaatkan sama-sama dari perguruan tinggi yang punya program studi pendidikan bahasa Inggris dan khususnya yang bisa mendidik mereka untuk bisa siap mengajar bahasa Inggris di SD. Itu Pak Yanto. Semangatnya semangatnya MBKM itu kan sebenarnya tidak yang sejenis Pak. Itu harapannya adalah diambil oleh orang-orang yang prodinya beda. Ya Tapi Pak Yanto. nah, kalau harapannya Pak Ali adalah untuk orang-orang dari LPTK yang lain yang belum mampu menyelenggarakan, ya itu salah satu saja. 40 SKS totally. Tapi untuk English for Young Learners itu kan hanya beberapa kredit saja. Tapi itu ya oke lah bahwa itu adalah salah satu keluar dari lubang jarum dari beberapa opsi yang ada. English for Young Learners itu memang bisa menjawab ya, bisa menjawab untuk menyiapkan guru yang bisa mengajar bahasa Inggris di kelas 3 yang diwajibkan tahun 2027. Begitu kan wajibnya kan Betul. 2027. Nah, oleh Ya betul. karenanya itu saya kira itu kan baru pinggir-pinggirannya saja itu. English for Ya. Dummies. Ya kan? Eh, baru sumir, ibaratnya bubur panas itu baru pinggirnya, belum menyerbu yang makan bubur Ya, ya. itu. Gimana, Ya Pak? itu ya pemerintah daerah harus cawe-cawe Ah, itu. ya, Jadi ya. cawe-cawenya itu ya crash program, pelatihan-pelatihan. Tidak perlu menunggu pelatihan-pelatihan nasional yang ditawarkan oleh pemerintah pusat. Hmm, Jadi saya kira itu cawe-cawe itu banyak. Ya, tentu yang paling utama itu sebenarnya masalah dana ini. hmm. Bagaimana mengalokasikan dana untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan pada guru yang semula tidak mengajar bahasa Inggris atau yang semula mengajar bahasa Inggris tapi itu sebetulnya hanya formalitas saja, tidak menguasai bagaimana caranya mengajar bahasa Inggris di SD dengan baik gitu. Ya, Jadi kalau yang tadi LPTK tadi itu kan untuk rekrutmen baru Pak Yanto. ya, ya. Ya, tapi berharap
Pemda cawe-cawe dalam bidang budgeting, financing untuk membiayai upskilling guru-guru SD untuk menjadi siap sebagai guru bahasa Inggris di kelas 3 itu saya kira seperti PHP itu. Jadi, oke lah kita berdoa mudah-mudahan ada Pemda yang sadar. Kebanyakan nggak sadar Pemda kita itu bahwa pendidikan itu adalah tupoksi dia karena sudah diotonomikan, Ya. sentralisasikan. Karena apa? Pemda itu membuka formasi untuk P3K, untuk lulusan, BPG itu saja ogah-ogahan Bali. Alasannya nggak Iya iya iya. alasannya Iya nggak iya. apa-apa. Terus siapa yang membayari nanti? Nah, ini memberikan indikasi bahwa Pemda itu sebetulnya jarang yang mikir pendidikan itu. Ya seperti business as usual gitu loh. Bahkan ya, dan bahkan uang-uang dari pemerintah pusat yang sebesar 65% dari 20% budget pendidikan itu nggak jelas digunakan untuk apa di Pemda itu. Nah, itulah Pak Ali. Nah, melihat kenyataannya seperti itu, ya sudah kita tidak optimis Pak Ali bahwa pendidikan bahasa Inggris itu bisa dilaksanakan di semua sekolah-sekolah itu. Ya sekolah di SM3T segala macam itu kembali lagi itu juga left behind dan dibandingkan dengan yang sekolah di Jakarta Selatan yang mewah-mewah itu. Strateginya gimana Pak Ali? Kan harus memilih ini. Ya, Pak Yanto, ini bagian penutup, nanti kita lanjutkan ke episode yang berikutnya ya. Ya. Ya, bagian merespon pertanyaan Pak Yanto ya. Jadi saya kira ya timingnya itu ya dibuat lebih longgar ya. Berilah kesempatan pada sekolah-sekolah yang memang tidak bisa siap pada tahun ajaran 2027. Ya, berilah kelonggaran agar mereka siap dulu. Jadi artinya kalau di daerah-daerah yang memang tidak mudah untuk menyiapkan itu beri waktu yang lebih longgar. Karena kalau kemudian dipaksakan itu madorotnya lebih banyak gitu Iya. Pak. Iya betul. Madorot keilmuan Pak Yanto. Iya betul, ya pura-pura bisa itu nanti. Iya. Ya, ya oke lah. Dan bisa, ya oke Pak Yanto. Jadi kita berharap pada teman-teman di LPTK, halo para Kaprodi, kepala departemen, dekan-dekan di LPTK yang membawai pendidikan bahasa Inggris, tolong bawa kurikulumnya di-adjust. Begitu Pak Ali, saya kira para pemirsa, mari kita bersama-sama untuk memecahkan persoalan pendidikan dan juga khususnya persoalan pembelajaran bahasa Inggris ini. Terima kasih Pak Ali atas ilmu dan pencerahannya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan ketemu lagi di minggu depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih kembali Pak Ali.